Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas tentang creating opening exercise. Namun, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tontonlah video ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, siapkan catatan dan catatlah materinya. Yang ketiga, aturlah posisi duduk yang nyaman. Materi ini akan dibawakan oleh 3 pembicara. Yang pertama ada Jennifer Jolin, yang kedua Friska Singgalen, dan yang ketiga ada Rolinda Rotulanadea. Teman-teman, banyak orang beranggapan bahwa kegiatan pembukaan hanya bersifat sosial. Jika peserta adalah orang asing satu sama lain, sesuatu harus dilakukan untuk memungkinkan mereka memperkenalkan diri satu sama lain. Maka dari itu ice breaking dapat kita gunakan. Dan ice breaking paling populer di dunia pelatihan adalah memasangkan peserta, meminta mereka mewawancarai satu sama lain, dan kemudian meminta mereka memperkenalkan pasangan mereka ke kelompok besar. Pada saat-saat pertama program aktif training terdapat 3 tujuan sama pentingnya. Bahkan jika programnya singkat, ketiga tujuan ini dapat dicapai secara tunggal atau kombinasi. Membantu mengembangkan lingkungan pelatihan yang melibatkan peserta, mendorong kesediaan mereka untuk mengambil bagian dalam beberapa pembelajaran aktif, dan menciptakan norma-norma pelatihan yang positif. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tujuan yang pertama, yaitu team building. Team building secara garis besar yang akan membantu peserta untuk saling mengenal dan menciptakan semangat akan kerjasama dan saling bergantung. Terdapat beberapa latihan pengenalan peserta yang dapat memberikan peserta kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada anggota lain dengan cara yang menarik. Salah satu contohnya adalah name bingo. Sebelumnya dalam permainan bingo ini, kita menggunakan nama. Kita dapat memvariasikannya dengan meminta peserta untuk mendapatkan dan mencatat pada formulir bingo satu fakta tentang setiap orang yang mereka temui. Setiap kali peserta dimintai fakta tentang diri mereka, mereka diharuskan untuk membagikan satu fakta yang berbeda dari yang diberikan kepada peserta lain. Cara menyenangkan untuk pembangunan kelompok setelah berkenalan nama adalah dengan bermain to tell the truth. Terdapat cara yang lebih terbuka namun tetap menyenangkan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu permainan prediction, yang merupakan permainan menebak berdasarkan kesan pertama mereka. Dalam permainan ini, peserta akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Terdapat kegiatan team building lainnya yang sangat sesuai untuk kelompok peserta yang sudah saling mengenal dengan baik, adalah dengan bermain iklan TV, di mana permainan ini dapat digunakan dalam program pelatihan yang lebih lama.
Setiap kegiatan sebelumnya masih dapat disesuaikan untuk aktivitas virtual. Namun berikut terdapat aktivitas yang dirancang khusus untuk virtual. Cara yang bagus untuk membangun tim virtual adalah dengan menggunakan YouTube Introduction atau Twitter Introduction. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai YouTube Introduction. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Twitter Introduction. Cara lain adalah dengan mengundang peserta untuk menetapkan aturan dasar, yang dimana akan memberikan kesepakatan tentang bagaimana mereka akan berinteraksi dan bekerja sama. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memberikan daftar beberapa aturan dasar yang memungkinkan. Kemudian kita akan meminta peserta untuk memilih 3 dari daftar tersebut. Lalu kita akan mengelola hasil yang didapat dan mencatat aturan yang paling sering dipilih. Hal ini dapat kita lakukan secara virtual atau langsung. Berikut item yang mungkin cocok untuk daftar kita. Tetapi ini tergantung dari sesi yang kita lakukan, yaitu virtual atau tidak. Sekarang kita akan membahas tujuan yang kedua, yaitu on-the-spot assessment atau penilaian di tempat. On-the-spot assessment ini secara garis besar mempelajari mengenai sikap, pengetahuan, dan pengalaman para peserta. Dalam on-the-spot assessment ini, peserta akan diminta untuk melakukan hal-hal berikut ini. Latihan seperti ini dapat memperoleh informasi yang akan membantu kita untuk mengukur keahlian kelompok sambil memberi rasa partisipasi langsung pada peserta. Seringkali, kita dapat meminta informasi yang kita inginkan secara spontan dengan mengajukan pertanyaan umum di menit pembukaan program pelatihan. Misalnya, apa yang memotivasi Anda untuk berada di sini hari ini? Atau, apakah Anda memiliki kekhawatiran tentang sesi hari ini? Atau kita dapat mengajukan pertanyaan spesifik pelatihan seperti yang digunakan dalam seminar manajemen waktu, seperti siapa yang menggunakan to-do list setiap hari? Dan di sini peserta dapat menggunakan raise hand yang tersedia di tools setting virtual. Atau pertanyaannya bisa seperti, bagaimana itu dapat membantu kamu mengatur hari kamu? Trainer mendapatkan 2 hal setelah mendengar dari pertanyaan-pertanyaannya tersebut. Dia tidak hanya mempelajari beberapa masalah yang ingin didiskusikan oleh para peserta, tetapi juga mengetahui pengetahuan mereka tentang konten program dan harapan mereka tentang tingkat kecanggihannya. Rancangan lain yang perlu dipertimbangkan yang berfokus pada kekhawatiran yang mungkin dibawa peserta ke sesi pelatihan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diadaptasi untuk digunakan di ruang obrolan dalam pengaturan pembelajaran virtual.
terdapat desain yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan yang berfokus pada kekhawatiran peserta dalam mengikuti sesi pelatihan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat diadaptasi untuk digunakan di ruang obrolan dalam pelatihan. Yang pertama adalah bagikan kertas kosong pada tiap peserta. Yang kedua adalah mintalah peserta untuk menuliskan kekhawatiran apapun yang mereka miliki mengenai program pelatihan ini. Berikut ini merupakan contoh beberapa pertanyaan yang dapat diajukan pada peserta. Yang pertama, seberapa sulit training ini dan berapa lama? Yang kedua, bagaimana mereka dapat berpartisipasi dengan bebas dan nyaman? Yang ketiga, bagaimana mereka akan aktif dalam kelompok? Yang keempat, bagaimana mungkin trainer itu dapat bertahan? Yang kelima, akses apa yang akan ada atau disediakan untuk membaca materi dalam pelatihan? Yang keenam, pembagian jadwalnya seperti apa? Yang ketiga adalah meminta peserta untuk memberikan kertasnya kepada peserta lain searah jarum jam, yaitu di sekitar kelompok. Yang keempat adalah pada saat semua peserta mendapatkan kembali kertas mereka sendiri, setiap orang akan meninjau kembali kekhawatiran seluruh kelompok. Nah, pada titik inilah adakan diskusi terbuka tentang kekhawatiran yang telah muncul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang immediate learning involvement. Secara garis besar, immediate learning involvement merupakan bahasan di mana cara untuk menarik minat peserta pada materi. Salah satu cara yang paling sederhana untuk melibatkan peserta adalah dengan membuat pepatah atau slogan yang menarik terkait topik pelatihan dan kemudian meminta setiap peserta untuk memperkenalkan diri dan berbagi reaksi atau tanggapan mereka. Contohnya, dalam manajemen waktu, mengapa menunda sampai besok apa yang Anda lakukan hari ini? Yang kedua, dalam komunikasi, bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda mengatakannya. Kemudian, dalam penjualan atau sales, Anda tidak dapat menjual produk sampai Anda memahami cara kerjanya. Yang keempat, tentang perencanaan, kita tidak dapat sepenuhnya memahami dari awal segala sesuatu sampai kita memahami akhirnya. Yang kelima, dari team building adalah tidak ada kata aku dalam sebuah tim. Teknik sederhana lainnya disebut dengan active knowledge sharing, di mana kegiatan ini merupakan cara yang bagus untuk menarik peserta ke materi suatu program. Trainer akan memberikan daftar pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diajarkan dalam training. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pertanyaannya. Yang pertama, istilah untuk mendefinisikan. Misalnya, apa arti dari diverifikasi? Yang kedua, pertanyaan pilihan ganda. Yang ketiga, mengidentifikasi seseorang, misalnya, siapa James Collins? Yang keempat, pertanyaan mengenai tindakan yang dapat diambil dalam situasi tertentu, misalnya, bagaimana Anda akan berurusan dengan karyawan yang terlambat? Yang kelima adalah melengkapi kalimat. Setelah memberikan pertanyaan di atas, mintalah peserta untuk menjawab dengan sebaik mungkin. Setelah itu, trainer dapat mengajak peserta untuk berkeliling ruangan untuk meminta bantuan pada orang lain yang dapat menjawab pertanyaan yang tidak mereka ketahui. Kemudian, arahkanlah peserta untuk saling membantu. Atau ajaklah mereka untuk membandingkan jawaban dengan rekan kelompok mereka. Selanjutnya, kumpulkan kembali seluruh kelompok dan tinjau kembali jawabannya. Bantulah menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh seluruh peserta. Trainer melibatkan peserta sebelum sesi dimulai dalam berbagai cara. Contohnya, webinar warm-up. Cara ini dapat menarik peserta ke materi program pelatihan.
Berikut ini adalah cara yang bagus atau cara yang dapat menarik peserta ke dalam materi yang akan dibahas. Berikut ini merupakan langkah yang dapat dilakukan sebelum memulai webinar. Yang pertama, tampilkan suatu permainan asa otak. Yang kedua, tampilkan klip video singkat yang mengilustrasikan sebuah konsep dari program webinar. Yang ketiga, buatlah pertanyaan pengantar materi. Yang keempat, tampilkan serangkaian kartun yang berhubungan dengan topik materi. Yang kelima, tampilkan cerita menarik yang menggambarkan konsep dari program webinar. Yang keenam, perlihatkan serangkaian konsep-konsep dasar yang mendasari materi webinar. Yang ketujuh, tampilkan seri menarik atau fakta yang mengejutkan. Rotating Video Exchange, di mana cara ini merupakan cara mendalam bagi peserta untuk berkenalan dengan peserta lain dan langsung terlibat dalam topik pembahasan pelatihan. Yang pada saat yang sama juga dapat memperoleh informasi yang sangat aktual. Secara garis besar, peserta diminta untuk masuk ke dalam kelompok yang beranggotakan 3 orang. Lalu, mereka akan mendiskusikan 3 pertanyaan yang membantu mereka untuk mengenal satu sama lain, serta mendiskusikan tentang isi materi yang akan dibawakan dalam pelatihan. Contohnya, dalam sebuah training tentang pengendalian stres, para peserta dapat ditanya pertanyaan seperti, ada beberapa penyebab stres dalam pekerjaan Anda. Apakah itu terjadi di rumah atau bagaimana Anda saat ini berusaha mengatasi stres dalam kehidupan Anda? Dengan setiap pertanyaan yang diajukan oleh trainer, setiap kelompok dapat berdiskusi tentang pertanyaan sehingga membuat partisipan saling mengenal satu dengan yang lain. Selanjutnya, open exercise lainnya yang mendorong pembentukan kelompok dan memberikan informasi penilaian yang didasarkan pada scavenger hunt, di mana peserta menerima beberapa pertanyaan yang berisi deskripsi dari seorang anggota kelompok. Mereka juga diminta untuk menjawab pertanyaan dengan menyebutkan satu nama anggota kelompok. Gunakan berbagai macam pertanyaan yang bisa mendapatkan informasi pribadi dan konten materi. Trainer akan memberikan reward pada peserta yang dapat menyelesaikan scavenger hunt ini terlebih dahulu. Berikut ini merupakan pertanyaan dari scavenger hunt. Yang pertama, siapa yang memiliki inisial nama yang sama denganmu? Siapa yang berpikir bahwa dengan berkelompok sering membuang waktu? Siapa yang bertemu dengan tim lebih dari 3 jam dalam seminggu? Dan siapa yang lahir di bulan yang sama denganmu? Siapa yang suka melakukan segala sesuatu sendiri? Siapa yang pernah mengikuti training tentang problem solving tools? Dan siapa yang berpikir bahwa tim yang efektif biasanya memiliki cukup banyak konflik? Setelah trainer mengumumkan siapa pemenang dari scavenger hunt ini, maka trainer dapat mengumpulkan seluruh peserta untuk berdiskusi. Berikut ini urutan membuka program pelatihan mengenai keterampilan coaching dan konseling. Berikut ini urutan membuka program pelatihan mengenai keterampilan coaching dan konseling. Yang pertama, overview of the program. Trainer dapat menyambut peserta dan menjelaskan secara singkat mengenai perbedaan antara coaching dan konseling. Selanjutnya, trainer dapat menekankan peran penting dari coaching dan konseling. Kemudian, trainer dapat memberitahu tujuan kepada peserta, yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui kapan harus melatih dan kapan harus memberikan coaching dan konseling. Tujuan yang kedua untuk menguji bagaimana kepribadian seseorang mempengaruhi peran coaching dan konseling. Lalu tujuan yang ketiga untuk mengembangkan kompetensi dasar dalam menerapkan keterampilan coaching dan konseling. Selanjutnya, yang kedua adalah quarter exchange. Jadi, trainer dapat membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang dan bertanya kepada mereka mengenai bagaimana Anda telah dilatih dan dikonseling oleh manajer di dalam karir, dan pendekatan apa yang menurut Anda efektif dan tidak efektif. Kemudian,
trainer dapat mengundang 4 partisipan untuk berbagi dengan seluruh kelompok mengenai contoh pribadi dari seorang manajer. Dalam hal ini, 2 peserta akan membagikan pendapatnya mengenai contoh dari manajer efektif, dan 2 peserta lainnya akan membagikan pendapatnya mengenai contoh dari manajer tidak efektif. Kemudian, trainer dapat membentuk quartet baru dan menanyakan kepada mereka untuk memberikan contoh-contoh spesifik mengenai coaching dan konseling di mana mereka bekerja sebagai manajer. Yang ketiga adalah the difference between a coach and counselor. Mulailah dengan mengidentifikasi beberapa situasi yang membutuhkan coaching dan yang membutuhkan counseling, dan juga situasi yang membutuhkan coaching dan counseling. Trainer dapat memberikan handout yang mendefinisikan coaching untuk sebagian kelompok, dan handout yang mendefinisikan counseling untuk sebagian kelompok lagi. Trainer dapat meminta peserta untuk membacakan definisinya. Kemudian, trainer dapat memasangkan peserta-peserta yang memiliki handouts yang berbeda dan meminta mereka untuk menjelaskan konten dari handouts tersebut kepada satu sama lain. Yang keempat adalah initial question about coaching and counseling. Di sini, trainer dapat meminta peserta untuk memberikan pertanyaan yang mereka miliki mengenai cara untuk menjadi pelatih dan konselor yang efektif. Kemudian, trainer dapat meminta pertanyaan tersebut untuk dituliskan di kartu indeks. Selanjutnya, peserta dapat mengoperkan kartu tersebut searah jarum jam agar setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk membaca pertanyaan tersebut. Selanjutnya, trainer meminta para peserta untuk memberikan tanda centang pada kartu yang mengungkapkan pertanyaan penting bagi mereka. Kemudian, trainer dapat mengidentifikasi pertanyaan yang menerima paling banyak tanda centang, dan trainer dapat memberikan respon dengan cara: yang pertama, memberikan jawaban langsung tetapi singkat; kedua, menunda pertanyaan tersebut dan menjawabnya di waktu atau saat program training yang tepat; dan yang ketiga, mencatat bahwa program yang terkait tidak akan menjawab pertanyaannya. Trainer dapat menjanji untuk memberikan jawabannya kepada peserta jika memungkinkan. Hal-hal apa saja sih yang perlu diingat dalam membuat opening exercise? Selain tujuan tadi, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan trainer. Ada level of threats, appropriate to group norms, dan relevance to training content. Pertama, pada level of threats, seorang trainer perlu memperhatikan keterbukaan dari peserta ketika akan mencari tahu kekhawatiran mereka. Mungkin saja ada beberapa peserta yang tidak siap untuk berbagi dengan peserta lain. Untuk solusinya adalah membuat aktivitas di mana mereka dapat memberi komentar pada suatu hal yang familiar, sehingga membuat mereka mudah untuk terlibat pada topik program pelatihan. Kedua, pada appropriate to group norms, kegiatan atau games yang akan dilakukan disesuaikan dengan norma. Maksudnya, di sini kita perlu mempertimbangkan kesesuaian games dengan sebagian peserta. Misalnya, pada permainan rotating trio exchange, terdapat peserta tanpa pengalaman lalu diminta untuk membagikan pengalaman bekerja, padahal sama sekali belum memiliki pengalaman. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan kemampuan para peserta. 3. Relevance to training content. Perlu diingat bahwa kegiatan yang direncanakan harus berkaitan dengan topik pelatihan, karena semakin berkaitan kegiatan pembukaan dengan topik pelatihan, maka transisi akan mudah dilakukan. Tips pertama, undanglah para peserta untuk hadir 10 menit lebih awal dalam mengikuti sesi, sehingga mereka siap untuk memulai sesi dengan tepat waktu, serta untuk mengurangi adanya kendala teknis. Tips kedua, bersiaplah lebih awal sehingga
kita sebagai trainer dapat menyapa setiap peserta dengan menyebutkan nama mereka saat mereka bergabung. Hal ini bertujuan agar mereka merasa diterima. Tips ketiga, libatkan peserta dalam suatu kegiatan seperti pertanyaan polling di Zoom. Keempat, tampilkan slideshow untuk menginformasikan peserta tentang hal administratif, agar kita sebagai trainer tidak perlu menghabiskan waktu untuk mereview logistik di bagian awal. Tips 5, bantu peserta dengan nyaman menggunakan platform dan mengundang mereka untuk berinteraksi dengan mencoba mengklik dan mengetik di layar. Nah, tips ke-6, mainkan musik yang ceria untuk menciptakan suasana yang menarik. Tips ke-7, trainer dapat menyalakan kamera untuk menyapa yang hadir. Tips ke-8, trainer perlu menetapkan ekspektasi dengan membuat peserta tahu bahwa sesi ini akan menjadi sesi yang interaktif. Kita akan meminta peserta untuk menghilangkan distraksi di sekitarnya dan gunakan fitur raise hand ketika sudah selesai. Tips 9, mintalah setiap orang untuk menunjukkan apakah mereka dapat terlibat sepenuhnya atau jika ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mereka terlibat. Hal ini membantu peserta untuk melihat seberapa serius trainer untuk tidak memperbolehkan peserta multitasking. Tips 10, trainer dapat mengundang peserta untuk terhubung satu sama lain untuk membentuk hubungan dan membantu mereka menyadari bahwa mereka semua berada dalam satu ruangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 10 ways to open an active online virtual training session. Pertemuan virtual yang menarik dimulai sejak awal peserta memasuki media pelatihan. Mungkin kalau sekarang seperti Zoom maupun Gmail, kita harus mengatur room semenarik mungkin. Pada pertemuan offline, peserta akan diminta untuk membagikan sesuatu di depan umum. Sedangkan pada kelas virtual, peserta dapat mengirimkan sesuatu ke grup mengenai minat mereka. Di sini, saya akan membagikan tips atau ide berdasarkan pengalaman Cindy Haggett mengenai opening yang baik di pelatihan virtual online. Ten ways to obtain participation. Opening exercise dapat gagal apabila anggota kelompok training ada yang tidak mau berpartisipasi atau anggota kelompok tertentu terlalu mendominasi. Dalam hal ini, terdapat 10 metode yang dapat digunakan trainer untuk memperoleh partisipasi yang aktif dari para peserta. Trainer juga dapat menggunakan metode ini saat merancang aktivitas untuk bagian lain dari Active Training Program. Berikut ini adalah 10 metode yang dapat dipakai oleh trainer. Metode yang pertama, Open Discussion. Trainer dapat memberikan pertanyaan ke seluruh kelompok. Dalam hal ini, trainer dapat menggunakan Open Discussion ketika trainer yakin bahwa peserta ingin berpartisipasi. Jangan terlalu sering menggunakan metode ini, karena hal ini hanya akan membatasi diskusi pada peserta yang aktif saja. Jika trainer memiliki kelompok yang sangat aktif dan khawatir bahwa diskusi mungkin terlalu panjang, maka trainer dapat mengatakan sebelumnya, saya ingin meminta 4 atau 5 peserta untuk berbagi titik-titik. Jadi dibatasi ya, agar diskusi tidak terlalu panjang. Sebaliknya, trainer dapat mengatakan, berapa banyak dari kalian yang dapat memberitahu kami mengenai titik-titik apabila peserta kurang aktif dalam diskusi. Metode yang kedua, Response Card. Menggunakan response cards dapat menghemat waktu dan memberikan anonimitas agar memudahkan peserta yang pemalu untuk berkontribusi
Anda menuliskan pemikiran Anda terlebih dahulu sebelum kita berbicara bersama lebih jauh. Kemudian trainer dapat meminta respons card untuk diedarkan di dalam kelompok. Dan jangan lupa meminta respons card untuk dikembalikan. Metode yang ketiga, polling. Jadi, trainer dapat memberikan polling kepada semua peserta untuk memberikan kuesioner yang akan diisi. Dalam hal ini, polling akan memberikan data dengan cepat kepada trainer. Caranya, trainer dapat memberikan pertanyaan dengan jawaban seperti benar atau salah. Dan trainer dapat meminta peserta untuk mengangkat tangan apabila mereka setuju dengan salah satu pilihan jawaban, atau trainer dapat menggunakan kartu jawaban yang berwarna untuk mewakili pilihan mereka. Misalnya, kartu kuning untuk menunjukkan false, atau menempatkan color card pada area tertentu dari formulir besar seperti sebuah grafik. Jika trainer menggunakan kuesioner, buatlah singkat dan mudah untuk dihitung dengan segera. Di kelas virtual, gunakan alat polling. Metode yang keempat, subgroup discussion. Gunakan diskusi subkelompok ketika trainer memiliki waktu yang cukup untuk memproses pertanyaan dan masalah. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan partisipasi semua peserta. Trainer dapat menetapkan orang ke subkelompok secara acak, misalnya dengan menghitung, atau secara purposif, misalnya dengan membentuk grup yang semuanya wanita. Ajukan pertanyaan untuk diskusi, atau berikan sekelompok tugas untuk diselesaikan. Seringkali membantu untuk memberikan peran pada anggota di setiap kelompok, seperti fasilitator, pencatat waktu, perekam, atau presenter, dan untuk mendapatkan sukarelawan atau menugaskan anggota untuk mengisinya. Pastikan peserta saling bertatap muka. Cobalah untuk memisahkan subkelompok sehingga mereka tidak saling mengganggu. Ini adalah cara yang baik untuk menggunakan fitur sesi breakout room untuk ruang kelas virtual. Metode yang kelima, partner. Di sini, trainer dapat menggunakan metode partner ketika ingin melibatkan semua peserta, tapi tidak memiliki cukup waktu untuk diskusi kelompok kecil. Dalam hal ini, trainer dapat memasangkan para peserta menjadi beberapa pasangan dan instruksikan kepada mereka untuk mengerjakan tugas atau mendiskusikan pertanyaan. Trainer dapat memasangkan peserta baik dari kedekatan antar peserta. Contohnya, peserta yang duduk bersebelahan dapat menjadi partner, atau trainer dapat merencanakan partnernya terlebih dahulu. Metode yang keenam, go rounds. Trainer dapat menggunakan cara ini ketika ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat dari setiap peserta. Caranya, trainer dapat membentuk suatu kelompok dan memberikan suatu pertanyaan. Misalnya, satu hal yang membuat manajer efektif adalah titik. Dalam hal ini, peserta akan menjawab secara bergilir, atau trainer dapat meminta setiap peserta untuk memberikan jawaban yang baru.